Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang hidup itu paling penting ngucap alhamdulillah. Dulu riyen ten Solo wonten yai asmanipun Mbah Mubarrid. Buat yang nggak paham bahasa Jawa, saya terjemahkan bahasa Indonesia. YouTube. Saya ceramah bahasa Indonesia karena banyak yang melihat juga malam hari ini di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar Indonesia yang tidak paham bahasa Jawa. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di sini saya yakin paham bahasa Indonesia karena masih banyak yang ahli sinetron dan kawan-kawannya. Ya, sinetron dan kawan-kawannya. Mbah Mubarrid almarhum di Solo itu ilmu yang saya dapat dari beliau ilmu alhamdulillah. Jadi kalau ketemu orang, kalau ngobrol, kalau ngomong, dikit-dikit ngucap alhamdulillah. Sebentar-bentar alhamdulillah. Itu almarhum Mbah Mubarrid. Pernah saya nanya, "Mbah, jenengan ten pengawasan kok mesa-mesa mawon saged mireng?" Karena beliau itu pendengarannya sangat lemah. Kecuali kalau pakai alat bantu. Sementara beliau nggak pakai alat bantu. Jawaban beliau, alhamdulillah. Ora krungu. Masya Allah. Jadi mesem, alhamdulillah, itu Mbah Mubarrid. Terus beliau ngomong, tapi saya lihat orang yang ngajar ilmu, sama lihat wajahnya orang cari ilmu, hati saya senang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini seneng yang paling gampang. Lihat orang ngajar, lihat orang cari ilmu, hatinya seneng. Nah, zaman sekarang sudah punya rumah, masih merengut. Orangnya hadir. Udah punya pasangan hidup, masih orangnya entah di mana, wallahu a'lam. Mungkin tadi izin keluar dulu. Sudah punya anak, Masya Allah, ngamuk wae. Bocah kok nggak mumet wae. Hadir enggak orangnya? Entah di mana. Mungkin tadi hadir, sekarang lagi pamit. Sementara saya ketemu sama orang-orang yang bingung. Sudah 10 tahun saya nikah Habib, tapi kok belum punya keturunan. Saya sudah ke dokter sana, saya udah jalani pengobatan model begini, saya udah pijet model macam-macam, jamu, dokter, sedanten pun, tapi kok ya belum dapat rezeki. Yang mumet belum punya anak ada, yang punya anak mumet banyak. Jadi sing waras sing ndi? Alhamdulillah. Yang waras itu yang bisa ngucap alhamdulillah. Makanya orang Jawa dulu, kita ini kan Jawa sekarang ya. Kita Jawa sekarang ini kan sudah, ya sudah, pokoknya sudah gitu aja. Ya Jawa sekarang gitu ya. Orang Jawa sekarang ini kadang-kadang dijak boso tuh anak-anak muda sekolah. Ya, diajak boso tambah bingung. Ya, betul sakit boso nggih. Ngomong bapaknya itu, bapakku nedo. Bapakku nedo. Itu kira-kira betul atau salah? Yang betul gimana? Bapak dahar. Kulo maem nedo. Ya mangan gitu ya pantes. Ini ndak, Pak. Kulo daharian nggih, Pak. Jenengan pun maem. Ini bahasa Jawanya betul atau salah?
Salah. Yang model begini ada atau enggak ada? Banyak atau sedikit? Zaman sekarang banyak, betul ya? Jadi kita ini orang Jawa sudah toto kromo berbahasa saja sudah tidak bisa. Banyak, bukan semua ya. Banyak yang nggak bisa toto kromo dalam berbahasa. Dulu kita ini orang Jawa lewatkan, tapi saya masih ingat ajarannya nenek saya, masih nyantol. Jadi kalau misalnya saya numpahkan air, itu enggak kemudian bocah kok pola, enggak. Yang muncul rezekine jembar, banyu kutah, rezekine kata. Enak ya. Kalau sekarang sing arep ngepel sapa iki? Engko mambu guys apa? Oh ini apa namanya? Ini apa namanya ini? Karpet. Oh lali aku jeneng karpet ya. Karpetnya nanti bau. Bocah kok pencilaan, Masya Allah. Yang keluar kalimat-kalimatnya enggak baik, gersuloh. Kalimat Alhamdulillah ini sudah mulai jarang diucapkan, kecuali dalam surat Al-Fatihah. Dan kalau habis sholat, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Setelah itu habis makan lali. Betul atau betul? Habis makan lupa ngucap Alhamdulillah. Bangun tidur melek urip suruh ngucap Alhamdulillah, iling. Enggak, coba diinget-inget tadi pagi ngucap dah Alhamdulillah. Apa yo? Masuk yoga ya, tapi kita yo belum ya. Masa tidak ya? Tapi kelihatannya belum ya. Padahal kalau bisa hidup itu mahal atau murah? Itu di Jogja banyak rumah sakit. Banyak rumah sakit. Ada orang-orang yang sakit yang untuk bertahan hidup harus mengeluarkan dana berjuta-juta. Dan jenengan saya alhamdulillah melek moto, ya melek moto bisa melek. Bisa ke toilet, bisa ke kamar mandi, mestinya ngucap apa? Alhamdulillah. Bisa sholat, sementara banyak orang yang belum mau sholat. Ada yang mau tapi belum bisa ngalahkan nafsunya. Ada yang sudah bisa ngalahkan nafsunya tapi nggak dapat guru yang ngajari sholat. Sementara kita alhamdulillah bisa sholat, mestinya ngucap alhamdulillah. Makanya sebelum pengajian ini dimulai, yuk alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Berarti udah senang semua toh? Dah, kalau udah alhamdulillah berarti boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan alhamdulillah rampung kan begitu ya. Bu, saya udah lama nggak ngaji model begini. Karena ngaji saya selain di rumah, selebihnya itu ngajinya lewat YouTube. Bertemu dengan makhluk gaib. Yang di dunia maya ini kan makhluk gaib. Kalau sudah ada betulan baru makhluknya nyata. Definisinya gaib kan yang tidak kelihatan. Jadi kalau dalam bahasa Arab di balik tembok itu kok ada fulan, saya bilang fulan gaib, nggak ketoan gitu ya. Nanti kalau udah kelihatan baru itunya nyata. Nah ngajinya model begitu. Nah sekarang ini ngajinya model begini. Saya mau ambil bab yang gampang, berkah wali. Ini kan majelisnya majelis Manaqiban Syekh Abdul Qadir. Intinya kan itu barokah wali. Zaman sekarang ini banyak yang sudah lupa ya sama berkahnya wali. Banyak orang mengandalkan otaknya, pinternya, perencanaannya. Aku tak golek duit cara ngene engko untuk duit akeh aku arepmu kepalanya. Tapi enggak cari barokah. Enggak cari barokah. Mungkin duit tapi enggak berkah. Enggak berkah. Sementara ada orang yang mungkin hidupnya enggak punya duit tapi berkahnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah orang-orang dulu yang dicari berkah bukan jumlah. Yang dicari
berkah, bukan jumlah. Contoh, ini tempat ini apa ini? Yang dibuat aula, iya. Sementara orang lain punya sawah gedenya lebih dari ini, nggak dibuat pengajian. Betul atau betul? Sementara ada orang kaya punya rumah, kayanya lebih dari pondok ini luas rumahnya. Cuma dibuat parkir mobilnya sendiri. Betul atau betul? Betul atau betul? Lah ini tanah sak kotak dibuat parkir orang segini banyak. Ini namanya tanahnya barokah. Tanahnya barokah. Ada orang punya rumah gedenya luar biasa, cuman dipakai dia, istri, anak, sama pembantu. Dulurnya nggak pernah tidur di situ. Pak D-nya nggak pernah bermalam di situ. Pak Aleknya nggak pernah bermalam di situ. Pak Yai punya rumah segini, yang tidur di sini banyak banget. Yang tidur di sini banyak banget. Itu namanya barokah. Nenek saya dulu punya pesan begini, omahmu aja tau dikunci. Jenengan nanti kalau pergi ke Majelis Ar-Raudhah boleh dicek. Memang pintunya kalau malam ditutup, tapi nggak pernah dikunci. Nggak pernah dikunci. Ya, ini pengumuman ya, bahaya ini pengumuman ya. Nggak boleh dikunci. Maksudnya apa? Siap terima tamu. Perkara bisa ditemui, nggak bisa ditemui, tapi terima tamu. Bukan. Orang Jawa dulu nggak mungkin masuk rumah langsung rumah. Depannya apa namanya? Pendapi. Kalau agak besar pendopo gitu ya. Rumahnya besar ada pendoponya. Kalau rumahnya nggak besar, mesti ada teras. Terasnya ada kuncinya enggak? Enggak ada. Latarnya ada gemboknya enggak? Enggak ada. Jadi orang datang jam berapapun siap diterima. Sekarang latar gak duwe. Betul. Banyak enggak sekarang yang udah kehilangan latarnya? Latar itu halaman. Ya ini latar itu halaman, bukan latar belakang, bukan latar halaman. Jamaah YouTube mungkin ada yang nggak paham. Banyak orang yang kehilangan emperan rumahnya, nggak ada halamannya, nggak ada terasnya. Bahkan rumahnya nggak siap terima tamu. Tanya, punya kamar tamu? Gak ono. Orang dulu rumahnya siap buat terima tamu. Buktinya apa? Kamar mandi di luar cemepak. Itu orang dulu. Betul atau betul? Orang sekarang kamar mandi di dalam kamar semua, di luar nggak ono. Itu bedanya. Berkahnya beda luar biasa. Makanya kita dari dulu diajarkan golek berkah, carilah berkah. Ini kita lagi bandingkan dulu ya, orang dulu dan kita yang hidup zaman sekarang. Bapak Ibu sekalian, kula badhe tanglet. Sekarang ini kalau anak kita pulang dari pengajian bawa kotak makanan atau bungkusan, itu biasanya kalimatnya munculnya berkatan atau snack? Berkatan sudah hampir hilang ya. Yang muncul apa? Snack. Snack itu bahasa mana? Wong Jawa wis kelangan Jawane. Snack itu bahasa mana? Habib pengajiannya snacknya apa? Ora roh aku. Kalau berkahnya apa, insya Allah ngerti ya. Yang hadir ada berkatannya. Orang dulu begitu. Jadi kalau bilang besean itu berkatan. Ada acara, ada bungkusan, ya bilangnya berkatan. Berjalannya waktu simbah sedo dari mulai berkatan berubah jadi besean. Anaknya simbah sedo dari mulai besean berubah jadi kotaan, dus-dusan, betul. Putunya simbah sedo berubah jadi snack.
Mohon maaf, ini kelihatannya sepele, tapi ini kan pergeseran yang luar biasa. Artinya kita kalau nggak cari berkah lagi gitu loh. Kalau dulu walaupun cari makanan, tapi kan judulnya golek apa? Berkatan. Kamu cari apa? Berkatan. Kamu cari apa? Snack. Gak enak. Sebutannya juga gak enak. Dididik dari kecil, dari mulai makan, ini berkah. Ya, saya kalau ibu saya pulang pengajian ngomong, ini berkah. Roti sak cuil, ini berkah. Tapi kalau orang sekarang pulang dari pengajian, kilo ono snack enak panganan. Snack enak panganan. Gak diajari kalimat berkah. Sehingga orang hidup sekarang ini tidak cari berkah lagi. Walaupun masih banyak yang cari berkah seperti jenengan, tapi coba lihat di sini nih. Kalau diambil daftar hadir, dicek satu persatu sesuai KTP, insya Allah kan umurnya di atas 45 tahun ke atas yang lebih banyak. Betul tak betul? Betul tak betul? 45 tahun ke atas yang lebih banyak. Ini masih model-model anak Simbah. Anak Simbah. Ya, yang kelas besek tadi ya. Belum sampai jadi snack. Nah, coba yang nabur rebana ini. Ini udah kelas snack ini. Ya, kelasnya kelas snack. Maksudnya usianya tadi loh ya. Seusia saya kan. Saya kan masih remaja. Seusia yang nabur rebana. Snacknya mana? Snacknya apa? Masya Allah. Hilang kata barokah. Hilang kata barokah. Sementara orang dulu selalu ngajari cari berkah, cari berkah, cari berkah. Insya Allah berkah. Maka digandeng nih anaknya. Pak, mau kemana kita Pak? Bapaknya jawab, ke tempat Pak Yai. Ngapain? Manakiban mau ngapain? Cari berkah. Berkahnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani atau Al-Kailani radhiyallahu anhu. Cari berkahnya Syekh Abdul Qadir. Walaupun anaknya nggak paham, tapi langsung ngerekam berkahnya Syekh Abdul Qadir. Dijalani tahun demi tahun. Dulu adiknya mertua saya punya temen. Temennya itu tinggal di Amerika. Orang Pekalongan kerja di Amerika. Setelah kerja di Amerika, lupa Pekalongannya. Maksudnya lupa Pekalongannya bagaimana? Namanya orang Pekalongan kan ya biasa maulid ya. Biasa yang namanya berjanji, ya simtuduror, burdah, manakib itu biasa. Begitu kena Amerika, tahunya office, kantor, meeting kantor, berpuluh-puluh tahun sampai tua. Dari Amerika pulang ke Jakarta, udah kerjanya pindah ke Jakarta. Di Jakarta, bahasa Inggrisnya itu kayak air glojok tuh, lancarnya luar biasa. Suatu hari berangkat ke kantor naik mobil. Ini saya bicara bab barokah. Berangkat ke kantor naik mobil. Di tengah jalan beliau lewat kampung, lihat anak-anak kecil sarungan. Lihat anak-anak kecil sarungan berangkat ke masjid. Langsung teringat klik masa kecilnya di Pekalongan. Dulu saya waktu kecil itu ya begini. Itu seketika langsung mandek nangis. Langsung berubah cara hidupnya 180 derajat. Amerikanya yang puluhan tahun hilang. Balik ngaji, sholawat, maulid, ziarah wali, semuanya dilakoni. Untuk apa? Iki lo urip. Berarti saya selama ini gak hidup. Baru sekarang saya hidup. Ngerasakan nikmatnya hidup, ke masjid. Ya, jaburan barokatan tadi itu ya. Ya, nampan satu dimakan orang 10. Gak entek-entek.
Ya titik-titik pada di sini kok. Kalau kita ngeragasi repot gitu kan ya. Jadi nggak habis habis berkahnya luar biasa. Hasilnya apa? Suatu hari beliau ini rahimahullah melayat. Satu ulama besar di Jakarta meninggal dunia. Beliau ini melayat, ikut ngiring jenazah sampai di kuburan. Lihat Habib yang dimakamkan wali besar. Beliau lihat puluhan ribu yang ngantarkan jenazahnya wali tadi itu. Beliau lihat. Dalam keadaan lihat seperti itu, tiba-tiba lemes meninggal dunia. Masya Allah, meninggalnya persis ketika ngantarkan jenazahnya wali. Berkahnya di waktu kecil sering ke masjid sarungan, ya berkahnya sarungan ke masjid di waktu kecil, berkahnya ikut manakiban di waktu kecil itu muncul di akhir usia. Alhamdulillah. Makanya kalau bapak ibu ngajak anaknya ke pengajian sholawatan, maulid, manakib, jangan bilang gak ada manfaatnya. Semua itu terekam. Saya mau nanya ini, misal saya kasih contoh sederhana. Ini kan saya lagi syuting ya, betul ya? Kan direkam sama YouTube nih, betul ya? Direkam sama YouTube. Sadar nggak sadar, video ini kalau saya setel setahun lagi, 2 tahun lagi, saya akan kaget. Loh, kok aku tahu ceramah model kayak ngono ya? Kok bisa ya? Saya kalau dengarkan ceramah saya berapa tahun yang lalu, saya kaget. Kuwi sing ceramah sapa aku? Nggih, jenengan kesurupan, Bib. Itu guyonnya teman-teman saya itu ya. Kok iso aku ceramah gitu ya? Artinya ceramah saya yang lama itu memberi manfaat saya beberapa tahun kemudian. Itu barokah. Mungkin saat saya ceramah, saya sendiri yang ceramah nggak ngerasakan seperti itu. Berapa tahun kemudian merasakan nikmatnya luar biasa. Nah, seperti Bapak Ibu sekarang, mohon maaf, bukan maksud nyinggung tapi mengingatkan. Usia jenengan ini insya Allah panjang umur semua, amin. Sehat walafiat semua, amin. Tapi ya sadar, bariki mati. Betul ya? Saya mau nanya, nanti kalau jenengan pas ketemu malaikat Israel alaihi salam, insya Allah jadi kepanggih, insya Allah. Mesti ya kepanggih. Kalau nggak kepanggih tambah medeni urip terus ngono ya. Anake wis pindah alam, putune pindah kuburan. Ya. Putune pindah kuburan cek urip dhewe. Tanggane do mati kabeh urip dhewe. Saya mau nanya, purun jenengan ngaten? Lah iya, jadi pengen mati enggak? Ya mesti mati kan, pasti meninggal dunia. Sedo, is dead itu pasti, tapi aja saiki. Nanti setelah panjang umur, sehat walafiat, seneng bahagia, ujung-ujungnya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, saya mau nanya, nanti pas malaikat Israel datang alaihi salam, itu pengennya kita diketoi yang ape-ape atau diketoi yang jelek-jelek? Yang bagus-bagus, betul ya? Nah, pengajian-pengajian model begini itu nanti akan jadi film yang diputar ketika Israel datang alaihi salam, yang muncul film begini. Jadi kita seneng. Wah, makanya syahadat gampang. Nah, sekarang ini saya dengar kalimat syahadat gampang, orang mau meninggal dunia itu dalam film atau sinetron. Film atau sinetron itu kondisinya seperti apapun, begitu mau meninggal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu plok film. Betul? Sinetron, betul? Tapi coba jenengan cek tanggi-tanggi jenengan yang udah sedo. Berapa banyak yang mau meninggal kemudian ngomong la ilaha illallah. Plok. Mana? Kalau ada mesti viral. Betul ya? Pak Yai arep sedo ki bengok Allah. Plok sedo. Viral, sak donya ngerti kabeh. Betul kan ya?
Nah, kenapa sekarang ini berkurang yang model begitu? Kenapa bukan nggak ada, tapi berkurang? Karena kita film yang keluar bukan film manakiban, bukan film solawatan, yang keluar drama Korea. Arab mati sing metu drama Korea. Loh, wong udo. Kira-kira suruh syahadat gampang atau susah? Ya kalau emang hobinya itu nanti yang keluar, ayo ngucap, nyebut Korea. Oh, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Paham ibu-ibu? Saya nggak ngelarang orang nonton apa loh, urusannya DVD. Tapi saya mau ngasih gambaran hebatnya majelis seperti ini. Nanti ini akan jadi tontonan. Keluarnya seperti itu. Apalagi majelisnya manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Saya mau ambil salah satu contoh keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mau dengarkan? Keramat setelah beliau wafat. Kalau keramat beliau masih hidup itu biasa. Setelah beliau wafat dan 600 tahun kemudian atau 800 tahun kemudian keramatnya muncul. Itu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Siapa itu? Kalau jenengan pernah baca, ya Allah pasti pernah baca Maulid Simtuduror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Saya dulu, zaman saya itu masih anak-anak, sekarang kan remaja. Nah, dulu saya masih anak-anak, saya pernah ceramah di Sewon. Jam 12 malam saya ceramah, handphone yang masih jadul itu ya, handphone zaman dulu. Tapi sudah ada GPS-nya lokasi itu. Keluar lokasinya Sewon, saya juga kaget, karena saya baca bukan Sewon, bacanya Sewon. Sewon Hadramut ada di Jogja. Ada di Bantul, kaget. Padahal Sewon itu tempat wafatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtuduror. Sempat kaget saya, Sewon. Nah, Habib Ali Al-Habsyi ini pernah ditemui sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam mimpi. Wahai Ali, tolong sebut-sebut aku di majelismu. Besoknya kedatangan tamu bawa anak laki-laki bayi, minta dikasih nama. Tolong beri anak saya nama. Bedanya orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu kalau punya anak, pengen dikasih nama anak sama Habib atau Kiai sama ulama. Pasrah bongkoan. Betul ya? Orang sekarang banyak yang gaya. Habib kok tahu saya korbannya? Habib, saya minta nama. Saya pengen Habib yang ngasih nama anak saya. Tak pikir-pikir saya ngapain sopo jenenge gitu kan ya. Saya kasih nama Muhammad gitu misalnya, Muhammad Anis. Nama guru saya, nama ulama besar, nama Habib yang ternama, soleh, dan Muhammad namanya Rasulullah SAW. Mau apa itu ya? Nawar, gak ada yang lain, Bib. Gak ada yang lain, Bib. Yang model begini ada enggak ini? Ada, wong saya ngalami kok ya. Berarti ada. Ada lagi minta nama buat anak perempuannya, kasih nama ini. Wah, Bib, kalau nama yang itu istri saya nggak cocok. Loh, tadi katanya minta. Kalau orang dulu itu begitu punya anak, pasrah bongkoan. Itu bahasa almarhum ayah saya. Kalau bilang pasrah bongkoan, kabeh di pasrah no. Nggak nanggung. Yai, tolong beri nama anak saya, udah pasrah. Pokoknya namanya apapun siap. Orang dulu seperti itu. Kenapa? Karena percaya Habib Kiai ulama gak mungkin ngei jeneng sing weleng, gak mungkin. Dan Rasul memerintahkan SAW kalau ngasih nama anak, nama yang baik. Karena nama ini penting untuk anak dunia akhirat. Makanya orang dulu gak sembarangan ngasih nama anaknya. Datang ke kiai, datang ke habib, datang ke guru, ya, datang ke ustaz, datang ke ulama. Tolong beri nama anak saya. Nah, hari itu ada yang datang bawa bayi. Tolong beri nama anak saya. Habib Ali barusan mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dan pesan Ali, sebut-sebut nama saya di pengajianmu, di majelismu. Langsung beliau ngomong sama orang tua yang bawa bayi tadi. Saya beri nama dia Abdul Qadir. Kasih nama Abdul Qadir.
Nah, waktu itu ada 7 orang yang dikasih nama Abdul Qadir sama Habib Ali Habsyi. Salah satunya jenengan pasti kenal anaknya. Gak mungkin gak kenal. Salah satu yang diberi nama Abdul Qadir ini punya anak namanya Syekh. Punya anak namanya Syekh. Iya, Habib Syekh no. Aku gak iso ngirokno, sarang welek. Ya Habib Syekh kalau nyanyi kan ada qasidah tuh pakai aku gak iso. Wangil. Suaranya merdu, suaranya enak, orangnya yang ganteng tuh ya Habib Syekh tuh ya. Deteknya yang menyenangkan, ya humoris, ya lucu, ya wibawa, lengkap semuanya ada Habib Syekh itu. Habib Syekh ini anaknya seorang bapak yang bernama Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir. Bagaimana ayahnya Habib Syekh ini? Karena dikasih nama Abdul Qadir nih, lihat nih. Nama Abdul Qadir niatnya cari berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dan ayahnya Habib Syekh ini menariknya ngasih nama anaknya gak kedawan. Cuman Shin, Ya, Kho, Syekh. Pendek atau enggak pendek itu? Pendek itu kalau buat KTP paling hemat itu. Syekh, kan gitu ya. Saya mikir-mikir, ini saya sendiri mikir ya. Saya sampaikan di Habib Syekh waktu itu. Kenapa kok namanya cuma Syekh? Terus tak runtut. Nanti kalau dijejerkan sama nama bapaknya, kalau dijejerkan sama nama ayahnya, ayah namanya Abdul Qadir. Jadi kalau namanya dijejerkan bunyinya apa? Syekh Abdul Qadir. Cerdasnya bapaknya. Bapaknya cerdas, Masya Allah. Bagaimana ayahnya Habib Syekh ini? Imam masjid. Kesehariannya kelihatannya biasa menurut orang zaman sekarang. Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Waktunya kerja, ya kerja. Ayahnya Habib Syekh punya kerjaan. Kalau saya nggak salah, nanti dikonfirmasi ke Habib Syekh. Pernah juga jual daging kambing. Itu ayahnya Habib Syekh. Kerja, bukan nggak kerja. Giat kerja. Tapi waktunya sholat, ngimami di masjid. Maghrib sampai Isya, ya di masjid. Ba'dal asar, ya di masjid. Hidupnya rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Tapi kerja juga. Suatu hari Jumat, mandi seger, bajunya ganti yang belum pernah dipakai, kaosnya yang belum pernah dipakai alias masih baru, sarungnya yang belum pernah dipakai masih baru. Kemudian minyak wangi yang dikirimi Habib Syekh waktu Habib Syekh kerja di Saudi sana, itu pernah ngirimi ayahnya parfum sama ayahnya, parfumnya belum dipakai. Hari itu dibuka dipakai. Terus ngomong nih ayahnya Habib Syekh ini, Habib Abdul Qadir, ngomong sama istrinya, tolong saya kalau punya salah dimaafi, saya mau berangkat ke masjid, saya mau ngimami sholat Jumat, dan saya akan kembali sama Allah, saya akan meninggal dunia. Subhanallah, coba kalau jenengan jadi istrinya, ngomong apa? Kalau suami jenengan ngomong begitu, ojo ngomong aneh-aneh. Betul ya? Ojo ngomong aneh. Umur, insyaallah umur, ojo ngomong aneh. Itu kan ya? Kalau yang remaja ini ngomong sama temennya, kalau yang remaja ngomong sama temennya lain lagi nanti jawabannya ya. Gak usah saya jelaskan. Tapi ini ayahnya Habib Syekh ngomong ke istrinya juga paham. Suaminya ini bukan orang sembarangan. Ya sedih, ya. Insyaallah dawa umur didoakan gitu. Tapi ayah Habib Syekh yang ngotot, saya ini betul-betul ya akan meninggal dunia. Tolong maafkan saya. Berangkat ke masjid, imam gitu. Bukan mau Jumatan, mau jadi imam sholat Jumat. Berangkat ke masjid. Sampai di masjid ada anak muda namanya Habib Najib bin Toha Asgaf. Waktu itu masih remaja. Kalau sholat selalu di shaf kedua. Dipanggil sama ayahnya Habib Syekh, Najib kamu sini. Hari ini kamu sholatnya di shaf pertama di belakang saya ya. Nanti kalau waktu sholat terjadi sesuatu dengan saya, kamu yang gantikan saya. Asyik bener. Ini mau meninggal atau mau plesir ya? Mau meninggal atau mau rekreasi ini? Kemudian setelah itu sholat Allahu Akbar biasa.
Sabbihisma hal ataka. Itu beliau bacanya sama nangis. Suara isaknya itu terdengar. Isak wajar ya, bukan isak yang membatalkan sholat. Wajar gitu. Ditahan, tapi terdengar. Dan banyak sekali jamaah yang ikut nangis. Karena wibawanya itu. Auranya. Hawane. Buat nangis tuh. Sujud yang terakhir, rakaat kedua kan khatam ya, sholat Jumat ya. Rakaat ketiga, ya. Rakaat kedua khatam. Tapi mau khatam kan tunggu atahiyat akhir dulu, salam baru khatam. Ini sujud yang terakhir, ditunggu-tunggu sama jamaah, gak bangun-bangun. Maka yang di belakang tadi kan sudah dikasih tahu, kalau terjadi sesuatu dengan saya dalam sholat, kamu gantikan saya jadi imam. Tapi ini anak muda kan ya takut. Nanti kalau diganteni kan ngerti Allahu Akbar gitu kan ya. Bisa dikeroyok satu masjid. Maka anak muda tadi pun mengangkat kepalanya, lihat posisi imam. Imamnya seperti apa. Ternyata ayahnya Habib Syekh ini saya cerita karena saya mendengar langsung dari yang ngalami ya, bukan dari orang lain. Beliau mengatakan nih, almarhum juga nih, Habib Najib Bintu Asgab. Beliau melihat ayahnya Habib Syekh itu jubahnya itu seperti ada yang ngangkat ke atas. Seperti ada yang ngangkat ke atas. Setelah itu terus jatuh nempel ke badannya. Setelah itu tubuhnya enggak bergerak. Disitulah paham ini terjadi sesuatu. Langsung yang ditunjuk tadi takbir intiqal dari sujud kepada duduk untuk atahiyat akhir. Allahu Akbar. Satu masjid yo kaget kok imamnya ganti gitu. Tapi ya sikut saja kan, Allahu Akbar, atahiyat. Terus salam, habis salam langsung diparani ke depan. Ternyata sudah meninggal dunia. Pertanyaan saya, nanti jenengan set di Google ya yang muda-muda. Pemirsa dimanapun Anda berada, cari di Google. Kalau ketemu laporkan saya, karena saya senang kalau ada yang sama. Muslim meninggal dalam keadaan sholat. Hebat atau enggak hebat? Hebat atau enggak hebat? Hebat. Wali Kota Bandung meninggal ketika sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian terjatuh. Setelah itu enggak lama meninggal dunia. Itu Wali Kota Bandung. Beritanya tersebar kemana-mana. Orang yang baik insya Allah. Ada satu lagi video orang meninggal ketika lagi sholat tahiyatul masjid. Ketika sholat sunnah. Bagusnya luar biasa. Tapi saya mau nanya. Meninggal dalam sholat Jumat. Ketika sholat Jumat. Banyak atau sedikit? Ya cek nanti di Google ya. Yang meninggal ketika sholat Jumat. Kalau ketemu sedikit. Lanjutannya, meninggal ketika sholat Jumat rakaat terakhir. Wah, itu di searching mungkin tidak ketemu lagi. Meninggal sujud banyak, walaupun sedikit tapi banyak. Meninggal sujud sholat Jumat wangel. Meninggal sujud sholat Jumat, sujud yang terakhir soyo angel. Meninggal sujud sholat Jumat, sujud yang terakhir jadi imam. Ente-entean angel. Meninggal sholat Jumat dalam keadaan sujud yang terakhir jadi imam. Dan pengumuman keluarganya dan sahabat-sahabatnya, saya mau meninggal habis ini. Golek ono. Saya cuma ketemu satu, ayahnya Habib Syekh, dan itu adalah Indonesia. Waline neng Solo. Alhamdulillah. Ayahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Siapa namanya? Abdul Qadir. Jadi itu hanya salah satu berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dari namanya sudah dijadikan oleh Allah sebab munculnya seorang wali yang luar biasa.
Lah awakmu ngeki anak kok bingung jenenge sapa yo? Jenenge sapa yo? Wah, langsung Spiderman, Batman, Doraemon gabung jadi satu. Spiderman, Batman, Doraemon gabungkan jadi satu. Boleh, Beb? Ya boleh, nggak ada yang larang. Tapi ya awakmu ya aneh. Yang namanya muslim itu diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik nama ma'ubbid wa ma'hummid. Atau kama qala SAW. Sebaik-baik nama itu yang menyebutkan dia hambanya Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Latif, Abdul Jabbar, Abdul Jalal. Itu nama-nama bagus. Atau Muhammad, Muhammad, Ahmad, namanya Nabi Muhammad SAW. Itu nama yang terbaik. Bukan nggak boleh pakai nama yang lain. Artinya nggak usah bingung cari nama. Saya dikasih nama Naufal. Artinya apa? Pria ganteng dan dermawan. Alhamdulillah. Ada sebabnya. Karena dulu ayah saya waktu tinggal di Jakarta suka lihat Habib Salim bin Jindan, kakeknya Habib Jindan ya, Habib Salim bin Jindan, kalau ceramah itu Masya Allah, singa podium. Ayah saya kemudian lihat Habib Salim ini punya anak, anaknya dikasih nama Noval, ayahnya Habib Jindan, Habib Noval, itu kalau ceramah juga luar biasa. Ayah saya ngomong, nanti kalau saya punya anak, mau saya kasih nama Noval, biar seperti anaknya Habib Salim bin Jindan dan seperti Habib Salim bin Jindan. Wanehnya itu, saya tuh dulu nggak doyan ceramah, nggak doyan, jelas, bener-bener nggak doyan. Lihat orang ceramah tuh saya, opo, bener ini saya jujur apa adanya. Di sekolah kalau lihat orang pergi ke musola, salim orang-orang itu. Wayahe jajan oneng musola barang opo kuwi. Ya kan lebih baik mantan begini daripada mantan begitu. Paham ya? Nah, dulunya memang begitu. Ini biar jadi contoh. Contoh jangan seperti itu dulu ya. Coba terus-terus gitu. Dulunya saya itu sukanya matematika, fisika, kimia. Dikasih cerita wali, Opo. Nah, tiba-tiba kok jadi Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, subscriber YouTube-nya 730.000 sekian. Tiba-tiba doyan ceramah. Tiba-tiba sampai di sini ngajari jenengan semua. Tiba-tiba kok ngajari dosen-dosen ya, ngajari mahasiswa. Tiba-tiba kok ngajari para kiai. Lo kan ya, kiai ya juga ikut ngaji. Tiba-tiba kok ngajari para habaib nih. Nah, Habib juga ngaji sama saya. Kok tiba-tiba seperti itu? Apa gara-gara saya pinter? Bukan. Gara-gara bapak saya almarhum punya niat yang besar. Anakku saya kasih nama Naufal biar seperti Habib yang soleh itu. Nempel berkahnya. Nah ini zaman sekarang tak kayak jeneng Tony. Bukan saya ngomong nama Tony jelek ya, jangan salah ya. Ini ada kelanjutan ceritanya. Ditanya, Bapak kenapa nama anaknya dikasih nama Tony? Antonika gitu. Kalau Antoni kan namanya ganteng Pak, cakep Antoni. Enggak. Terus saya ambil dari Al-Quran. Kan kok nama dari Al-Quran bagus. Oh bagus Pak, tapi yang mana dulu Pak Al-Quran kan jenenge Fir'aun ya elek Pak. Yang mana? Saya kasih nama Syaitoni. Ngawur Pak awakmu Pak. Itu setan artinya itu ya. Artinya setan. Jadi jangan asal kasih nama. Artinya apa harus paham. Karena nama itu membawa barokah. Tadi berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani loh, baru namanya Abdul Qadir. Itu udah luar biasa. Saya sendiri ngalami. Nah nih, anak saya yang nomor 3. Anak saya nomor 3 itu saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Ali Abdul Qadir. Karena saya cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Waktu istri saya mau melahirkan, itu namanya Ali Abdul Qadir ini nggak mau lahir-lahir. Jam 8 belum lahir, jam 9 saya harus ceramah di desa. Jadi saya pergi ke rumah sakit itu nawaitu mau ceramah di desa, mampir ndelok bojo lahir no anak. Jadi bukan nawaitu ngancani bojo nglahirno anak Anda. Karena saya takut lihat istri melahirkan, nanti saya pingsan. Ya, dengar suara
Ibu-ibu melahirkan suaranya kan melas gitu kan ya. Gimana Bu suaranya Bu? Masih ingat nggak? Udah lupa ya Bu ya? Sudah lupa. Aku angin lali aku takut, apalagi kalau lihat darah, saya bisa pingsan. Makanya biasanya saya pasrahkan mertua saya, tolong anaknya sama ibu saya ditemani, saya nggak berani, takut pingsan. Paling saya mampir tanya sudah lahir atau belum. Harapan saya mampir itu sudah lahir, ternyata belum lahir. Sehingga saya terjebak pada situasi di mana saya harus mengawasi. Saya nanya sama dokternya, dok, kapan nih keluar? Ya doakan Bi, semoga segera keluar. Itu istri saya sama dokternya dipasangi pakai handphone MP3 SIM to Duror dia Maulid. Dari awal sampai rampung nggak lahir-lahir. Artinya lama ini kan. Terus dibaleni lagi SIM to Durornya itu, biar dapat barokah ya. Maka saya nanya sama Bu Dokter, dok, izinkan saya masuk ke dalam. Gak pernah seumur hidup masuk kamar bersalin. Izinkan saya masuk ke dalam. Kenapa Habib? Saya jam 9 harus ceramah, ini udah jam 8. Maksud Habib, saya tak jak ngomongnya anakku. Dokternya ngomong, Habib itu anak jak ngomongnya Habib gitu. Saya parani istri saya. Mungkin waktu itu istri kan kaget juga ya, ngaren gitu ya. Masuk mau nyemangati atau apa. Ternyata saya bilang jam 9 mau ceramah ini. Kapan lahirnya? Kok udah lahir-lahir? Dungakno cepet, iya. Saya pegang perut istri saya itu, saya ngomong sama anak saya, nak, tak tunggu 10 menit, gak lahir tak tinggal pengajian. Aja mbok praktekno, diusir bojomu awakmu. Ini situasi dan kondisi tertentu. Tapi di hati saya tawasul sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini taksi nama Abdul Qadir. Tolong bantu biar lahirnya gampang. Saya keluar dari situ, gak nyampe 10 menit. Langsung bilang anak soleh, dukung bapaknya pengajian ya, dukung bapaknya pengajian. Adani komati, namamu Ali Abdul Qadir, berangkat pengajian. Itu loh berkah namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama berkah namanya Habib Ali Habsyi. Baru niat saja ya, gak kedawan wirid macam-macam gitu ya. Enggak diwiriti macam-macam loh. No, orang itu tak tinggal pengajian. Lahir. Tapi jangan bawa praktek no. Wah, ijazah dari Habib Novel. Wah. Ngawur bojone meteng meh lahiran cekel wetenge. No, gak metu tak tinggal wae. Gak metu-metu lah bahan kok. Paham Ibu-ibu? Bapak paham ya? Jadi nama Abdul Qadir ini punya kekeramatan, namanya punya kekeramatan. Satu memang nama yang terbaik, Ma'ubid, nama yang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini namanya wali, namanya wali. Maka jangan kita gak pede. Orang dulu itu kalau mau pindah rumah, manakiban dulu di rumahnya. Panggil tonggo-tonggonya, teman-temannya, yuk manakiban dulu, manakiban. Cari berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang ini sudah hampir hilang, makanya saya senang ketika dikasih tahu ini majelisnya apa? Manakiban, senang saya. Ini rutinan manakiban ini sudah hampir hilang. Bu, jujur ya Bu, anak ibu yang umurnya 15 tahun, yang umurnya 15 tahun, atau anaknya teman-teman ibu yang umurnya 15 tahun, nih pemirsa dimanapun Anda berada, kalau di sini insya Allah masih paham, tapi yang di rumahmu dulu. Anak-anak kita ini 15 tahun dibilang manakiban yuk. Manakiban apa? Manakiban. Apa itu manakiban? Ya manakiban. Sampai bingung ibu yang mau jelaskan, ibunya mau jelaskan juga gak paham. Pokoknya manakiban. Manakiban supaya kumpul-kumpul ada. Nanti sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa itu? Ibunya bingung jelaskan, anaknya juga gak paham. Yang model begini banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Tapi coba kalau begini, nah iya, Doraemon siapa? Oh itu kartun Jepang. Doraemon, iso nyanyi barang. Coba nyanyikan qasidahnya untuk manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibadullah jalallah. Ibadallah, ibadallah.
Ini saja sudah cukup. Jenengan kalau baca ini di rumah tiap hari, dibaca biasa saja, cukup, ngungkuli cukup. Mau minta apapun tadi yang dipanggil ngeri loh. Ibadallah rijalullah. Semua wali-wali Allah sak jagat raya yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia dipanggil. Yuk, sini semua, sini semua. Jadilah kalian penolong kami dalam menempuh jalannya Allah. Jadi penolong kan kami. Bifadlillah, agar kami bisa mendapatkan semua karunia itu berkat karunia-Nya Allah, bukan karena pinternya kami, bukan karena kami begini begitu, tapi murni karena Allah pengen ngasih kami sesuatu. Didengarkan saja kan beda atau enggak beda? Suasana itu langsung hati jadi gem, ada mandek. Ya ada mandek. Versi cepatnya coba. Ibadallah ya Allah anisona ibadallah wa qulna inna asala Allah ibadallah ibadallah ya Allah anisona ibadallah wa qulna Jadilah kalian semua penolong kami, asanahwa bifadlillah, sehingga kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan bifadlillah, berkat karunia-Nya Allah. Terus ngaten Bu, orang nggak punya duit bisa beli rumah, masuk akal enggak? Masuk. Kenapa? Dihadiahi tonggone. Betul kan? Betul enggak? Orang jelek punya istri ayu, maksud istri ganteng ya. Orang jelek punya istri wayu pol, masuk akal enggak? Masuk. Kenapa? Ternyata calon istrinya dapat mimpi. Kalau kamu pengen masuk surga, nikah sama dia. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Yang model begitu ada. Ada orang udah gak punya duit, pusing 7 keliling. Tiba-tiba keluar dari rumah, ketemu teman masa kecilnya. Ternyata teman masa kecilnya udah jadi orang yang kaya raya, dan cari dia tak golei, weneng dindi kok ora ketemu. Padahal lagi pusing 7 keliling. Ditanya sama temannya, kamu sekarang kerjanya apa? Nganggur. Beneran? Kebeneran awakmu nganggur. Kenapa? Aku butuh konco. Wes ngancani aku lunga neng dindi, gak usah bingung. Diangkut sama temennya, dikasih rumah, dikasih macam-macam, kerjanya cuma satu, ngancani koncone sing sugih. Saya mau nanya, ini namanya berkat pinternya atau berkat dikaruniai Allah? Dikaruniai Allah. Nah, doa tadi itu minta agar semua hajat tercapai, tapi nggak pakai kekuatan usaha kita. Usaha ya usaha, tapi bukan karena usaha kita. Kalau nunggu usaha kita gak lunas-lunas gitu loh ya. Nunggu usaha kita gak rabi,
Nunggu usaha kita enggak kabul kok, kabul, tapi sama Allah ditulungi, dikasih karunia Allah. Tawasul, minta tolong sama wali-wali Allah. Nah ini yang sekarang sudah mulai hilang, mulai sirna. Tugas kita memanakibkan kembali masyarakat dan memasyarakatkan manakiban. Itu tugas kita. Apa Bu? Memanakibkan kembali masyarakat dan memasyarakatkan manakiban, sehingga nanti ya di setiap kelurahan itu orang kenal yang namanya manakiban. Kalau di Indonesia di setiap kelurahan ada manakiban, insya Allah rahmatnya tambah grojok, insya Allah berkahnya tambah banyak. Kenapa? Karena kalau ada nama wali disebut, di situ rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas semuanya? Jelas, alhamdulillah. Berapa menit Mas Eto saya bicara? Hah? Banyak banget, 57 menit. Masya Allah. Jenengan kraos mboten? Enggak, iya. Asli mboten kraos. Mumpun angop-angop kok. Ya memang enggak kroso orang tidur. Bu, cekap nopo tambah? Saya tambahin satu aja kan, kalau ceramah tuh nggak usah panjang-panjang, apalagi masa pandemi begini.
Mikir. Bu. Iya. Asik. Siapa di sini yang bisa berenang? Saya nggak bisa. Yang bisa berenang coba angkat tangan. Yang bisa berenang, tolong. Angkat tangan. Mas bisa berenang nggak? Siapa yang bisa berenang? Saya nggak nyuruh praktek berenang di sini. Nggak ada air di sini. Kecuali air doa. Saya mau nanya, ada nggak di sini yang bisa berenang? Ya, tuh, Bapak. Pakai kopiah, nanya ya Pak. Pernah nggak yang belajar ilmu mengapung? Syaratnya apa biar bisa mengapung? Nggak bergerak, maksudnya yang diam saja biar bisa mengapung. Ibu nggak bisa renang, jangan komentar. Ya dulu. Bang, nggak pakai enggak. Tenang, nggak boleh mikir, relax, diamkan saja, tubuhnya tiba-tiba naik ke atas, betul? Mikir dikit, tenggelam atau nggak tenggelam? Berarti pikiran itu berat atau nggak berat? Loh ini kelihatannya sepele, tapi serius bro. Paham nggak Bu? Paham? Ibu kalau mikir nih, contoh. Ibu kalau tenang, nggak usah dandan, mesem, ketok anayu. Betul? Ibu dandan, mesem, mikir. Terus betul? Jadi mikir dalam arti yang seperti itu merusak kehidupan. Allah nggak pernah nyuruh jenengan mikir model begitu, mikirnya yang lain. Makanya orang-orang yang udah kenal wali-wali itu gak akan mikir, tapi kakean pikir. Gak punya duit, la ilaha illallah. Ditanya sama temannya, nengapor pasar sepi. Nyantai. Lo pasar sepi kok dikiran, pasar rame gak dikiran. Yo lalu apa? Timbang aku pasar rame gak dikiran, pasar sepi edan-edanan. Gue apa? Aku pasar sepi dikiran. Lebih apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau dikir hatiku tenang. La ilaha illallah. Yang lain enggak pil, pergi ke dokter, ya bahkan minggir ke pinggir segoro ya. Kemudian nyawang ombak deleng gini. Ngapa? Mumet aku. Yang ini ahli thariqah lain. Begitu pusing, lihat, sama-sama lihat. Yang lihat wajahnya Pak Yai. Ngopo nyawang awakku? Mumet Yai. Nyawang panjenengan kok tenang hati kula. Masya Allah. Kan enak toh? Gak usah capek-capek, gak usah repot. Kenapa? The power of no mikir. Mahmumat aja. Tapi urip yo kudu. Paham kan ya? Ya mikir tapi gak usah dipikir. Piye? Angel kok angel? Gampang. Ini penutupan, tapi biar tuntas nih. Saya mau nanya, pernah jadi bayi? Pernah tak ya? Masa langsung gerak? Pernah gak jadi bayi? Yuk kita nostalgia. Dulu pernah seperti itu? Wah lu hebat. Modelnya macam-macam. Ada tergantung ya bayinya. Suaranya macam-macam. Tapi yang bayi model apapun mengalami proses yang namanya tengkurap, melumat, tengkurap. Betul? Telentang, tengkurap. Pertanyaan saya, jenengan dulu dari telentang, melumat, terus tengkurap, itu pakai mikir enggak? Pakai mikir enggak? Coba kalau mikir, berani enggak tengkurap? Enggak berani tengkurap. Engkau sing balik aku sopo, betul kan ya? Gak dibaliknya iso mati, geragutin aku. Wis melumat terus, terima pasrah melumat, kan begitu ya? Tapi bayi gak kenal ilmu mikir. Butuh melumat, betul? Butuh tengkurap. Dan jenengan sekarang kok kaget mikir.
Makanya mumet alias pusing. Subhanallah, bayi gak mikir melumah terus tengkurap. Begitu gak iso melumah lagi kan bengak-bengok modelnya, betul ya? Boe gak tangi-tangi tok gone senangi. Hidup anakmu nengopo gitu kan. Ternyata anaknya bisa tengkurap. Itu Masya Allah, ibunya bukan kaget tapi senang. Masya Allah, masih bisa tengkurap dia bisa ini. Alhamdulillah. Anaknya bingung. Gelagepun alhamdulillah. Gelagepun alhamdulillah tengkurap. Dimulumahkan lagi sama ibunya. Lah kok ilmu itu dipakai sekarang? Pas gelagepun kok bengok. Saya ingatkan jenengan waktu uwek-uwek dulu itu ngucapnya gini, Allah, 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 Allah. Nah, pas mumet gitu. Indah, mumet sekarang, share. Mumet apa? Update status. Waktu mumet. Mumet time. Share kemana-mana. Aku mau telepon koncone. Aku mau hadir gak orangnya? Itu tidak bisa menjadikan mumetnya selesai. Tambah mumet. The rumus of mumet, if you ngomongkan mumet, tambah mumet. Jadi mumet itu gak usah omong ke langsung aja dizikri. La ilaha illallah. Baca rotib hada, baca sholawat, baca tahlil, ya baca istighfar. Orang dulu, ini terakhir ya, terakhir karena menampung berakhir terus. Orang Jawa dulu, kita kan Jawa sekarang. Saya suka ngomong orang Jawa dulu, biar kita sadar bedanya kita sama Simbah-Simbah. Simbah-Simbah itu hebatnya luar biasa. Saya nggak pernah dengar Simbah Gundul Solo itu nggak ada. Nyantai saja, esok ya nyapu latar, iya ya? Disiram-siram, terus masak nasi. Kalau nggak ada apa-apa ya pakai garam, selesai. Oh saya kan nanti, saya makan di rumahnya tonggo saya. Ya, tiap hari itu makannya nasi garam. Nasi garam, enak itu enak. Senangnya luar biasa. Coba sekarang, apa suka garam? Mangan bendina suka garam. Urip model apa ini? Masya Allah. Orang dulu nyantai, orangnya sego garam, ya sego garam. Selesai. Nah, simbah-simbah dulu itu kalau nggak kuat, lidahnya orang Jawa kita dengar. Simbahnya betul ngucap, tuturi loh, apa ditiru. Bolo-bolo kuat. Kalau mengangkat batu nggak kuat, ngucapnya apa? Bolo-bolo kuat. Betul. Angkat barang nggak kuat, ngucapnya bolo-bolo kuat. Padahal simbah tuh ngucapnya la haula wala quwwata illa billah. Putune bolo-bolo kuat. Padahal simbah ngucapnya la haula wala quwwata illa billah. Resepnya orang Jawa, kesel lereng ngantuk turu. Kan begitu. Kesel lereng ngantuk turu. Gak kuat jaluk dulu. Gak kuat jaluk dulu. Nek kira gak kuat mikir. Kan bodoh. Kesel ngeyel ngongso. Ngantuk nekat melek. Ujung-ujungnya stres, sakit. Makanya saya nggak mau jadi orang yang hidupnya mumet-mumet urut. Saya capek istirahat. Terus saya kalau diundang pengajian kemanapun saya nggak mau dijemput panitia. Kenapa? Kesel dijemput panitia dikawal. Ini mesti kesel. Ya sampai lokasi udah ada panitia yang nunggu ngedepi panitia. Kan capek. Tapi saya nyupir sendiri enak. Kalau mau mandek dimanapun bebas. Saya suka parkir di lokasi pengajian. Panitianya nggak pernah paham saya ada di situ. Kemudian AC nyalakan, saya selonjor tiduran sambil dengarkan seluruh acara berjalan. Terus saya bilang sama panitianya, saya akan naik mimbar kalau sudah dipanggil. Kalau kamu belum panggil, saya tidak akan muncul. Tapi munculnya kapan? Tenang saja, saya sakti nanti tiba-tiba muncul di sini. Aku seneng bodoh Pak ya. Ya sekarang waktunya
Ustaz Novel Ali terus naik ke mimbar. Kepada beliau kami persilahkan. Langsung saya keluar dari belakang. Saya parkir di belakang kan Bu. Keluar dari belakang, kaget kapan tekoni gitu ya. Kapan toh tekoni? Urip ragam tak gua angel, yang enak-enak saja nyantai. Rampung, dipaksa sama panitia makan, wareg kok. Mangan yo loro wareg. Jawaban saya apa? Jazakumullah khairan, saya sopir. Sopir itu syaratnya tidak boleh kekenyangan. Nanti kalau kekenyangan kan, tuh. Jadi saya icipi ini saja saya icipi. Ini namanya ilmu Indo tingkat tinggi. Alhamdulillah. 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 Sudah minum minumannya, itu pengganti makanannya, selebihnya serahkan tim hadroh dan kawan-kawan yang lain, pasti bahagia. Kamu itu paling enak. Ini cuma contoh. Coba maksud. Langsung setelah itu wassalamualaikum, naik ke mobil, nyetir. Wah, tim hadroh bahagia, saya juga bahagia. Coba ambil ceramah, suruh duduk lagi, makan lagi, ngobrol lagi. Kesel luar biasa. Makanya banyak itu ya penceramah-penceramah dai-dai yang perutnya tidak teratur. Kalau saya kan perutnya agak teratur agak. Jadi kalau ada kamera tuh perut saya bisa kempes. Ada kamera, ini perut sadar kamera. Begitu tidak ada kamera langsung begini. Alhamdulillah. Ada kamera begini. Ya perutnya sadar kamera. Lalu makan duduk. Akhirnya kena penyakit macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan orang dulu, gak ada yang maksakan diri. Dulu tuh kalau mau ketemu kiai, gampang, asal di jamnya sholat ketemu. Ya, sekarang itu kiai mau ketemu jamaahnya susah. Kenapa? Jamaahnya pada sibuk semua, kalau jam sholat pada gak ada. Datangnya di jamnya kiainya lagi belajar. Setelah itu jamaahnya komentar, Pak Yai susah ditemui. Jadi yang susah ditemui siapa? Di jamaahnya atau Pak Yainya? Pak Yainya setiap sholat ada. Jamaahnya kalau sholat tidak ada. Berarti yang susah ditemui siapa ini? Jamaahnya atau Pak Yainya? Tapi yang muncul kalimatnya, Pak Yai susah ditemui, Habibnya susah ditemui. Tapi kalau mau ketemu dokter, ya datang pada jam praktek. Betul? Kalau ketemu kiai datang sesuai maunya sendiri. Jadi dokter lebih hebat daripada ini kita zaman sekarang. Ya dokter punya jam praktek, kiai, habib, ustadz dan siapapun juga punya jam sendiri. Saya mau bertamu ke rumah teman saya mesti saya nanya adanya di rumah jam berapa, bisa ditemui atau tidak. Lagi ada jadwal main badminton atau tidak. Iya, jangan ke tempatnya Mas Seto ya, pagi jam 10 ya Mas Seto ya, hari Sabtu mesti ditinggal badminton. Saya juga paham walaupun itu murid saya, kalau udah hari Sabtu jam 10 saya sadar diri waktunya badminton, jangan diganggu. Kita kalau ke tempatnya orang lain juga seperti itu. Nah, saya nggak mau pusing, jadi saya nyantai. Kalau capek istirahat. Bu, super terakhir. Mau sugih enggak? Ojo melarat. Mesti aku bawa bayi dulu toh. Mau sugih enggak? Ojo melarat. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi dalam hadis yang panjang. Intinya kalimatnya seperti itu. Selama seseorang hatinya itu masih miskin, hatinya masih membutuhkan, ya masih pengen gitu ya, pengen dikei, pengen jaluk-jaluk, hatinya begitu, maka Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya, melarat terus. Jadi kalau nggak pengen melarat, pengen sugih, ojo melarat. Jadi wong sugih gitu loh. Aku pengen tapi gak butuh. Pengen tapi gak butuh. Gak ada rasa pengen dikasih-kasih. Rasanya pengen memberi. Tapi siapa yang hatinya kaya,
maka Allah akan isi ya dirinya itu dengan kecukupan dan kekayaan dari segala arah. Jadi resep sugih, jangan pernah merasa butuh sama suamimu. Kalau kamu masih pengen dikasih sama suami, nanti suamimu susah ngasih kamu. Allah akan buat seret rezekinya suami. Tapi kalau kamu gak dikai, gak pakai. Tapi coba ngomong, ini hati ya, hati. Gak dikai, gak pakai. Dikai, yuk alhamdulillah. Nanti Allah akan gerojok rezeki. Ini resep sugih. Nah, jangan lupa kalau sudah sugih 10% buat saya. Aku saya ngajari kok ya. Ojo bakhil-bakhil. Orang bakhil gak akan sugih. Orang bakhil itu, namanya aja bakhil itu, dia akan melarat dengan dirinya sendiri. Masuk warung, bakhil dia. Aduh, kopinya larang. Padahal pengen minum kok kopi, teh, ya untuk larang. Saya murah kok, banyu. Ya udah, akhirnya pesennya air terus. Duitnya ada, tapi bakhil. Jadinya kaya atau miskin? Miskin. Tapi kalau orang yang karom, masya Allah, duitnya pas-pasan. Tapi mentalnya luar biasa. Sak kampung ditraktir. Kerupuk saudara-saudara. Mungkin traktir sak kampung sak cukup duit. Itu orang yang kaya. Jazakumullah khairan. Jangan lupa MTS Al Anwar menerima siswa baru 2022. Pendaftaran sudah dibuka. MTS Al Anwar. Tolong sampaikan info ini kepada saudara, kepada kerabat ya, pada teman-teman yang ingin mendaftarkan anaknya di Madrasah Tsanawiyah Al Anwar. Untuk tahun 2022 sudah menerima siswa baru. Jazakumullah khairan katsiran. Saya minta maaf atas segala perkataan yang mungkin kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan yang disampaikan berkah dan manfaat. Amin. Doanya saya mengajak semuanya berdoa, boleh? Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Allahumma
Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang bahagia dunia hingga jannah. Ya Allah, selamatkan keturunan kami dunia sampai jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Suwun jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semuanya pulang, terutama saya, bawa berkah yang banyak. Amin.